keenam, pemaparan materi dan sesi tanya jawab diseminasi budaya positif di sekolah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka dan awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Fitri Handayani MPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMP 1 Mulut, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Budi Setianto SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Sudarsono selaku pendamping praktek calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215A. Yang terhormat Bapak Ibu pemateri diseminasi budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Mulut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Esa bahwasanya di tempat ini kita semua masih diberi rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Yang kedua, salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf, saya di sini mewakili Bapak pimpinan, mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Mulut, yang mana
beliaunya di saat yang sama, di waktu yang sama, beliaunya tidak bisa bersama kita di sini seperti biasa. Hari Sabtu beliaunya melaksanakan itu, beliaunya salam buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan pengimbasan materi dari guru penggerak. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih juga kepada Bapak Sudarsono yang berkenan hadir dalam acara ini mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 kelas 215A. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah mewujudkan terselenggaranya kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dinilai positif bagi sekolah kami, SMP Negeri 1 Munut, di samping memberikan wawasan kepada Bapak Ibu guru tentang materi budaya positif di sekolah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menyemangati Bapak Ibu guru untuk dapat mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga akan muncul guru penggerak yang lain di SMP Negeri 1 Munut ini. Ada pun guru penggerak di SMP Negeri 1 Munut ini juga akan meningkatkan nilai rapot pendidikan SMP Negeri 1 Munut. Pada akhirnya, para guru penggerak ini akan memberikan kemajuan dan perkembangan positif bagi sekolah SMP Negeri 1 Munut ini. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan aktif manakala nanti dalam sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Selanjutnya izinkan saya mewakili Bapak pimpinan membuka kegiatan acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kegiatan diseminasi positif budaya positif di sekolah hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 dengan ini secara resmi dibuka. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Budi Setianto SPD atas sambutan dan ibadah acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan dari pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 kelas 215A Bapak Sudarsono SPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Munut yang dalam hal ini diwakili Bapak Puji, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Munut yang kami hormati juga, yang kami banggakan rekan-rekan calon guru penggerak tertuju yang berbeda jenjang, ada yang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji doa alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa, yang mana kita pada kesempatan pagi ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kami wakili rekan-rekan guru penggerak yang memang ditugaskan untuk kegiatan ini menghaturkan banyak terima kasih pada SMP 1 Munut ya, dalam hal ini diperkenankan untuk mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah bersama dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan mengawali tahun 2013 ini kita bisa menyambut program pemerintah IKM ya,
implementasi kurikulum Merdeka bisa dengan baik. Mudah-mudahan sekolah ini yang merupakan salah satu ikon sekolah di Kabupaten Tulungagung, terutama di kawasan wilayah timur, bisa berkembang pesat dan maju seperti yang diharapkan oleh masyarakat bersama-sama kita semua dan pemerintah dalam naungan kegiatan IKM bersama-sama. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan ini salah satu rangkaian untuk memberdayakan kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat pertama kegiatan ini akan sangat berhasil manakala mendapatkan dukungan kita bersama. Sebelum menyampaikan hal yang lain, sedikit mohon izin saya boleh duduk di depan ini dalam rangka mendampingi teman-teman calon guru penggerak di wilayah timur ini bertujuh. Saya sendiri sebetulnya saya tidak asing karena saya juga lulusan SMP 1 Munut. Saya lulus tahun 1986, angkatan 83. Saya dulu di kelas 7C. Kalau mungkin ada yang sekitar sini, saya dari desa Selorjo, Bapak Ibu, Selorjo sini saja. Selorjo Munut, kacangan sebelah kacangan, warung londo ke barat. Saya mbok menawi wonten ingkang wonten kegiatan daerah itu kopi narak wonten beliau belum. Saya Sudarsono mengajar bahasa Inggris di SMP 1 Tulungagung. Termasuk salah satu dari 21 guru PP atau pengajar praktik di Kabupaten Tulungagung. Kebetulan yang tahun angkatan 7 ini yang terseleksi di Kabupaten Tulungagung ada 21, yang dari SMP 1 Tulungagung itu ada 8 yang lolos sebagai pengajar praktik. Sampai detik ini atau saat ini di SMP 1 Tulungagung ada 16 yang sudah lolos guru penggerak ataupun guru pengajar praktik, sehingga kami semua harus semangat betul untuk berkarya. Kemudian juga mohon berkenan saya kenalkan biar nanti masing-masing beliau tidak memperkenalkan satu persatu. Yang pertama kami kenalkan dari Bukun dan Pak Yasin, memang dari SMP kita, dari SMP 1 Munut. Latar belakangnya insya Allah sudah tidak perlu diragukan lagi, insya Allah sudah banyak berprestasi di bidang pendidikan tidak hanya di lingkungan Kecamatan Munut tapi di Kabupaten Tulungagung dan juga di insya Allah di nasional, mungkin ditulis literasi atau yang lain kami sudah tahu pasti karena satu jurusan sama-sama di bahasa Inggris dan juga di kepengurusan MGMP bahasa Inggris Kabupaten Tulungagung. Dan juga ada dari SMP 1 Munut itu ada Bu Anis, ya, satu tim MGMP Kabupaten Tulungagung untuk bahasa Inggris. Pak Yasin dan Bu Bun dari SMP 1 saya kira sudah jelas itu. Kemudian ada Pak Heri, monggo Pak Heri ini. Pak Heri ini juga calon guru penggerak dari SD Kacangan 2. Beliau sangat pakar di motopak dan yang lain-lain. Kemudian juga sangat aktif di kegiatan kerja di KKG. Mudah-mudahan nanti juga bisa memotivasi lingkungan kita di Kecamatan Munut bersama-sama. Kemudian ada Bu Anis Susiana. Bu Anis Susiana ini wakannya kurikulum di SMA Sunan Gunung Jati, istilahnya yang insya Allah sangat maju. Kita juga tahu ini juga salah satu calon guru penggerak. Kemudian ada Bu Novi, monggo Bu Novi. Bu Novi ini dari SD 1 Banyurip, ya Banyurip, yang sangat pakar di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Munut dan juga sangat pakar penyanyi, Bapak Ibu, penyanyi dan sangat aktif di kegiatan kerja KKB jenisnya di Kabupaten Munut, termasuk di Kecamatan Kalidawir. Ya, termasuk Kabupaten Munut. Kemudian berikutnya ada Pak Wahyu Chandra Pamungkas. Ini mengajar di SD 3 Tejosari, tapi beliau sekaligus juga dosen, Bapak Ibu. Sangat pakar di berbagai aplikasi, insya Allah bisa bersama-sama kita untuk memajukan kegiatan pendidikan, terutama di program IKM ini. Yang nomor 7 adalah Bapak Sabtu Huda. Ini guru penggerak yang sekaligus juga kepala sekolah di SD di Karangsono. Selain itu juga sangat aktif di bidang pertanian, sangat betul, sehat sekali.
senang pergi ke sawah dan menanam-nanam dan lainnya. Selain aktif di bidang pendidikan, tapi beliau juga sangat kreatif di lingkungan daerah tempat tinggal beliau. Itu seputaran teman-teman dan rekan-rekan kita calon guru penggerak. Dari kami sendiri, beliau mungkin nanti kalau perlu menambahkan biar juga kenalan secara pribadi. Sekali lagi kami sampaikan tidak bosan-bosannya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMP Negeri 1 Nunut yang telah memfasilitasi kami untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil, bisa kita laksanakan. Manakala ada kekurangan, marilah kita cari bersama-sama kekurangan untuk menambah keberhasilan dan kesuksesan program pemerintah IKN ini. Terima kasih. Tidak layak kalau kami memperpanjang apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan lagi kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan sukses. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sudarsono SPD atas sambutannya. Hadirin sekalian, memasuki acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Imam Mahmudi MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, adalah kita berdoa kepada Allah SWT seraya mengajarkan permohonan agar diseminasi budaya positif sekolah yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di SMP 1 Nunut ini mulai hari ini sampai akhir dapat berjalan dengan lancar, dapat kita terima ilmu dari beliau yang ada di depan ini dan telah bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Lahumul barakah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما متشابه حمدا يوافي يا ربنا لك الحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa yang telah kita panjatkan bersama akan mempermudah penangkapan, pemahaman, dan pengamalan atas ilmu yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi dan sesi tanya jawab kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada moderator Bapak Wahyu Chandra Pamungkas.
Bersama dengan itu, saya selaku pembawa acara mohon izin untuk undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Terakhir, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini sehat ya, Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu, harinya hari santai, dan di sini nanti kami akan mengajak Bapak Ibu itu untuk belajar bersama gitu ya. Apa itu nanti hukuman, apa itu nanti disiplin, apa itu nanti cara mensikapi mulut yang menguangkan. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Perkenalkan di sini saya, di sini ibaratnya tampil pertama gitu ya. Nama saya Wahyu Chandra Pamungkas ya. Di sini saya mengajar di SDN 3 Josari. Kalau nanti Bapak Ibu guru SMPN 1 Munut nih ya, kalau yang ingin ke sini ya, nanti ke sini, nanti monggo mampir ke SD saya. Lanjut di sini ada designasi positif di sekolah. Nanti kita belajar apa saja. Nah, di sini tadi sudah ada perkenalan dari Bapak Pengajar Praktik, yaitu Bapak Sudharsono. Yang pertama Pak Samsuluda, dan seterusnya sampai Pak Heru Probowanto. Nah, nanti kita akan belajar atau menambah pengetahuan, bukan kami mempelajari dengan tidak, tapi ayo kita telah bersama-sama. Yang pertama nanti akan ada materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, nanti ada teori motivasi dan restitusi. Yang ketiga ada hukuman, penghargaan dan penghargaan. Dan yang keempat, keyakinan kelas. Nah, biasanya di sini nih ada ambigunya, ada keyakinan kelas, ada peraturan, apa nanti bedanya gitu ya. Nanti kita belajar di sini. Yang kelima ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya ada restitusi segitiga restitusi. Nah, coba nih saya tanya dia, apakah sudah pernah dengar kata yang bernama restitusi, Bapak Ibu? Sudah pernah? Sudah nih? Belum, Pak. Sudah belum, Bu? Pak? Belum. Barusan dengar. Barusan. Nah, oke. Apa itu restitusi gitu ya? Di sini nanti ya ada poin 1 sampai 7. 1.7 ini nanti kita awali dari teori sampai ke yang praktiknya. Yang praktiknya itu di sini nanti di segitiga restitusi. Nah, ini cara nanti mensikapi seorang murid. Nanti di sini. Nah, lanjut. Oh ya, saya sendiri ya. Nah, di sini ada bagian yang nanti kita akan belajar di sini. Temanya nanti di sini ada disiplin positif. Ada beberapa poin yang tadi di atas sudah saya sampaikan. Nah, di sini ada yang pertama tentang disiplin. Kita tahu berangkat dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau bahasa lainnya Bapak Pak Hadi, gitu ya. Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita
cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, di sini disiplin tumbuh dari diri sendiri, tapi tidak harus disuruh oleh orang lain. Kalau di sini biasanya ya Bapak Ibu guru mendisiplinkan diri dengan cara yang bagaimana. Nah, nanti kita ulas bersama nanti di sini. Nanti ada motivasinya untuk menumbuhkan apa? Untuk menumbuhkan kedisiplinan murid. Sebenarnya saya itu mau ke sana nih ya, tapi kabelnya kok cepat tuh. Betul cepat nih Bu. Tak macam betul oke. Nah, disiplin itu sendiri ya. Berhubung ini masih teori, ya kita baca teori dulu ya. Apa itu disiplin gitu ya? Panjang Pak. Panjang Pak Budi Pak. Panjang. Nah, di sini ya, disiplin itu sendiri apa toh? Sebenarnya apa makna dari kata disiplin? Anak-anak, kalian itu harus disiplin. Saja lagi opo disiplin itu. Ada yang sudah tahu, Pak? Bu, sahabat mengenai. Tahu Pak? Taat peraturan. Nah itu disiplin taat peraturan. Mungkin ada jawaban yang lain, Pak, Bu, selain taat peraturan. Ibu-ibu ini mikirin apa tuh? Belajar gitu. Lanjut tinggi ya. Disiplin di sini ya, menurut bahasa Latinnya nih ya, artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid sekolah tes sama. Disiplin diri membuat orang menggali potensi yaitu menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berarti kembali lagi ke diri kita masing-masing, dia bisa nggak menghargai? Menghargai apa? Menghargai dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk disiplin. Disiplin itu yang bagaimana? Ya, nanti kita ulas bersama-sama di sini. Namun dalam budaya kita nih, kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi. Bapak itu Pak? Iya, Bapak Sumaji. Patuh, kudu patuh. Nah, di sini ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah betul, Bu? Coba kalau ya Bapak Ibu didisiplinkan oleh Bapak Kepala Sekolah nih, nyaman nggak Bu? Wes bingung ya, gitu ya. Mungkin harus cepat waktu nih, kalau 1 menit potong apa aja yang dipotong. Mungkin seperti itu. Itu dikembalikan lagi kepada seorang murid. Murid itu kalau kita disiplinkan dengan keras, biasanya dia itu berat hati biasanya gitu. Mau Pak Yasin? Nah, ya seperti itu ya. Nah, disitulah ya, di sini Ki Hajar Dewantara ya menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini. Makanya nih ada yang namanya kurikulum belajar. Di sini dari dulu sebenarnya sudah ada nih kemerdekaan belajar sudah ada. Dan kita nanti akan ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang akan mendorong atau mendongkrak itu sendiri. Mendongkrak apa? Mendongkrak kemerdekaan belajar. Yang pertama di sini ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri, dan ada motivasi eksternal, motivasi yang didorong oleh di luar dari diri. Dari siapa? Kalau di kelas ya dari Bapak Ibu guru di kelas. Yang menumbuhkan apa? Menumbuhkan sikap disiplin kepada siswa. Biasanya guru itu kan contohnya murid kan gitu ya. Biasanya kalau gurunya disiplin tepat waktu nih di kelas, murid lambat laun akan mengikuti. Beda kalau murid gurunya tidak datang, maaf ya anak-anak, Bapak Ibu ini telat. Itu tidak ada sekali, tapi beberapa kali murid akan menyerukan suatu saat. Pak, maaf Bu, saya telat juga nih. Guru dari nanti. Itu tidak ada sekali, tapi beberapa kali.
Itu adalah contoh. Jadi seorang guru atau bapak atau ibu guru itu harus memberikan contoh. Contoh apa? Contoh yang baik kepada siswa kita. Nah, bukannya saya mengajari ya ini guru SD, jangan guru SMP ya. Tapi kita belajar, gitu ya. Dari disiplin ya, dari disiplin itu sebagai kontrol diri. Nah, kita ya dari SD, SMP sampai SMA kalau memiliki disiplin diri atau memiliki kontrol diri itu akan membawa kita itu ke dampak yang positif yang lebih baik. Misalnya ya, ada seorang siswa itu di lingkungan yang kurang baik, tapi dia itu memiliki self disiplin yang tinggi. Dia itu bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga dia itu tidak tercampur dalam lingkungan yang kurang sehat tadi. Apakah dia bisa keluar dari lingkungan yang kurang sehat tadi? Bisa, asalkan dia itu memiliki disiplin yang kuat. Nanti disiplin itu buat diri ya. Disiplin diri itu berangkat dari diri. Ada disiplin dalam keluarga itu berarti yang mengatur sebuah keluarga itu berarti yang mengatur siapa nih? Ya bapak. Para jangan kan gitu ya, bapakku keren begini dan gitu. Nah itu berarti biasanya bapaknya itu menerapkan disiplin yang kuat ya, kepada anak-anaknya di rumah. Jangan salahkan kalau ada orang kan. Biasanya guru ya, aku harus belajar bahasa Inggris, kemudian dukun ya, atau tidak perlu sekolah. Aku dapat kelas ya, misalnya gitu. Ya jangan seperti itu. Jadi nanti disiplin karena terpaksa dan karena ketakutan. Nah, di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berangkat dari disiplin tadi. Nah, disiplin tadi, nah ini kok balik gitu. Ya, maaf dulu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang tumbuh dari sikap disiplin tadi, di sini yang diutamakan, ya, yang kita kumpul yang awalnya menjadi yang terdepan gitu ya. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Di sini apa profil pelajar Pancasila? Yang setiap siswa, entah itu dari SD, SMP sampai SMA, ya, itu harus ini kita tanamkan sejak dini dari SD. Oh, dari TK. Jadi kita harus menerapkan ini. Yang pertama di sini ya, di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Manusia kita ajari untuk mengenal Tuhannya. Setelah itu, harus mengenal Tuhan harus diajari dengan akhlak. Akhlak itu yang bagaimana? Ya tingkah laku yang baik, sikap yang baik, seperti itu. Mandiri, siswa itu harus kita ajari secara mandiri, bukan Pak Sandor, mandi sendiri. Oh tapi mempunyai sifat mandiri. Mandiri itu ibaratnya gini ya, bahasanya pula orang jenis, orang gampang jenis, nah gitu ya. Berkenalan dengan siswa itu, kalau ada siswa nih ya, kalau di kelas gampang tanya, Pak tanya, belum tanya, biarkan saja. Itu adalah melatih siswa untuk berkenalan kritis. Kebinekaan global itu harus ya. Kenapa kok harus di sini ada melatih siswa untuk berbudaya. Berbudaya sendiri itu jangan sampai seperti ini. Wah, aku tuh Jawa ya. Sampai ini mau Bali. Bahasa mute ini biasanya nggak nah biasanya itu, nah itu biasanya wah kamu nggak patut sama saya gitu lah, jangan itu nggak boleh seperti itu. Jadi semua itu sama, keragaman itu adalah hal keindahan. Di sini ada bergotong royong. Nah biasanya terletak dalam di luar kelas ya, ada kegiatan bersih-bersih, Jumat bersih, ya, itu ada bergotong royong. Jangan sampai kalau di kelas itu bergotong royong seperti ini. Ayo contengan, gitu. Jangan. Ayo contengan. Yang terakhir ada kreatif. Kalau siswa kita ya di kelas itu mampu menghasilkan sebuah karya apapun karyanya, entah itu jelek, itu
baik, kita itu betul bagus. Jangan sampai kita itu mengatakan hal yang tidak kepada siswa kita. Lorong hati biasanya. Oh ini pasti kata-kata kalau bukan loh. Bukan biasanya gitu. Jadi gitu ya. Jangan sampai contoh kata-kata jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Menyakitkan. Dan itu akan terbekas sampai nanti. Misalnya gitu, aku bilang betul gitu ini jahat gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, nanti ya apa itu yang namanya tentang motivasi nanti akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Ibu Gun Handayani. Monggo Ibu Gun Handayani waktu dan tempat kami diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra Wahyu Chandra Pamungkas mengenai kalau Pak Chan tadi menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya kita implementasikan dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya Pak Chan tadi ya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang teori. Seperti disampaikan oleh Pak Chandra tadi bahwa kita hari ini belajar bersama, belajar mulai dari teori sampai dengan praktek. Nanti pada akhirnya nanti kita akan praktek dan saya ke bagian tentang teori-teorinya. Teori yang pertama yang saya sampaikan adalah ada macam-macam teori yang kita pelajari. Yang pertama adalah teori pilihan. Sebelum saya masuk ke teori motivasi, saya akan menyampaikan tentang teori pilihan. Teorinya disampaikan oleh William Glasser bahwa dalam teori pilihan, perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan. Jadi kita itu mendisiplinkan siswa itu merupakan suatu pilihan ya. Kita menghukum siswa itu juga merupakan suatu pilihan. Kita datang ke sekolah tepat waktu itu pilihan. Pilih tepat waktu atau terlambat. Pilih datang ke sini atau tidak itu juga merupakan pilihan. Pilih mengajar atau di ruang guru ini juga merupakan pilihan ya. Jadi untuk itu ini ada saran untuk kita, maka kita harus berlatih untuk yang pertama adalah fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Jadi yang sudah-sudah itu ditinggalkan. Jadi yang saat ini apa yang sedang kita hadapi itu yang sekarang kita harap gitu ya. Terus kemudian yang kedua, hindari 7 kebiasaan buruk. Apa itu? Yang pertama, mengganggu relasi. Kebiasaan siapa ya? Bukan dibaca. Dari tadi yang tersangka saya, guru keren dukun, guru ngerasani mencemooh, ngelok rewajane dukun. Nah sekarang ini mengganggu relasi ya dukun ya, mengkritik, menyalahkan, jadi itu yang harus kita hindari. Mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, memberi reward untuk mengendalikan orang lain. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Yasin nanti ya, mengenai reward sama hukuman. Yang ketiga adalah menjalankan 7 kebiasaan. Kalau yang tadi itu hal-hal yang harus kita hindari, ada yang berikutnya adalah 7 kebiasaan yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah mendukung orang lain, mendorong orang lain. Biasanya kalau ada orang maju di luar dirasani ya. Jadi kita latihan untuk mendukung, mendorong, terus mendengarkan. Kalau biasanya kita minta didengarkan, latihan untuk mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasi perbedaan. Kalau ada yang berbeda, misalnya orang lain pendapatnya tidak sama dengan kita, ya negosiasi berarti diambil jalan tengahnya. Gitu.
Terus kemudian yang keempat, menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Jadi membuat dalih itu membuat alasan ya, membuat alasan. Kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah mau memerintahkan Bapak Ibu silakan mengumpulkan perangkat misalnya ya. Terus kita buat alasan belum dibuat, belum apa bikin alasan, banyak alasan. Kita sering membuat alasan ya. Jadi kita berusaha untuk menghindarinya. Terus yang kelima adalah bersabar. Itu adalah sumber dari kata-kata ini adalah dari Glaser 2011. Kita kembali. Tadi merupakan teori pilihan yang kita pelajari ya. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah pilihan. Nah, sekarang kita masuk pada teori motivasi. Isinya teori motivasi atau teori pilihan atau teori kontrol itu yang pertama, ilusi. Guru mengontrol murid. Bapak Ibu mungkin pernah mengontrol murid, contohnya misalnya Bapak Ibu memerintahkan murid untuk membawa rapor ke ruang guru, itu salah satu kontrol ya. Terus kemudian memerintahkan pada siswa besok untuk datang tepat waktu, besok membawa apa gitu ke sekolah gitu ya. Jadi itu bisa mengendalikan siswa. Itu semuanya adalah ilusi sebenarnya ya. Itu ilusi. Kenapa kok disebut ilusi? Karena kontrol dari seorang guru itu searah ya dari pihak guru, berasal dari pihak guru. Jadi guru memerintah itu mengontrol siswa itu berasal dari guru, bukan berasal dari diri siswa itu sendiri. Jadi itu ilusi. Suatu saat siswa akan tidak mau diperintah lagi. Nah, itu merupakan ilusi. Ilusi itu hal yang menipu ya, menipu. Jadi siswa manut kepada gurunya itu merupakan tipuan karena tunduk atau patuhnya siswa itu tidak berasal dari diri siswa itu sendiri. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita itu melok-melok siswa misalnya, kamu pakaiannya tidak rapi, kamu kurang baik, kamu membolos, nah, itu kan kritik ya, kritik kepada siswa. Nah itu juga ilusi. Itu tidak akan membawa keberhasilan kepada kedisiplinan siswa. Tapi kalau kedisiplinan siswa itu berasal dari dirinya sendiri, maka itu nanti kita tidak usah memerintah, kita tidak usah mengontrol, maka kita tidak usah mengkritik. Kritik ini kalau dibuat negatif, akhirnya bisa mengakibatkan bully ya. Bully itu juga kritik, ngelok-ngelok orang itu ya. Jadi itu merupakan ilusi. Kalau semua yang berasal dari guru, ya, jadi diperintah oleh guru itu merupakan ilusi. Jadi kita berusaha agar siswa itu paham sendirinya, dengan sendirinya meyakini sesuatu sehingga siswa itu nanti akan berbuat disiplin, memakai seragam dengan lengkap, ya dengan benar, itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita berusaha untuk seperti itu. Jadi nanti di akhir di resolusi nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat siswa belajar atau mendisiplinkan diri dari dirinya sendiri. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif memuji. Kalau dipuji itu bermanfaat atau efektif. Kalau ada anak Twitter terus kemudian dipuji-puji, apakah itu efektif? Ilusi itu Bapak Ibu. Ya, saya juga baru menyadari hal itu karena belajar ini. Ini baru tahu. Dan saya ingin Bapak Ibu semuanya yang ada di sini juga mengetahui bahwa semua ini mengontrol murid, memberikan kritik, memberikan pujian, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa sampai memaksa itu merupakan ilusi. Ilusi itu hal yang menipu, tidak sebenarnya. Jadi
Di depan kita mungkin siswa patuh, nurut, tapi di belakang kita tidak tahu, ya kan? Terus berikutnya, teori kontrol atau teori pilihan itu dibandingkan dengan stimulus respon. Ini kita memilih yang mana? Apakah memilih teori pilihan atau teori kontrol? Jadi teori pilihan itu disebut juga dengan teori kontrol. Kenapa? Karena kita mengontrol siswa, mengontrol orang lain, gitu ya. Kita memberikan pilihan pada orang lain. Nah, ini dibandingkan dengan stimulus respon. Mana yang kita pilih? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teori pilihan kita memahami orang lain. Tapi kalau stimulus respon, kita mengubah orang agar sesuai dengan kita, gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon itu. Jadi ada stimulus, kemudian ada respon, gitu ya. Stimulusnya diberikan stimulus apa gitu, terus kemudian ada mengakibatkan respon, gitu ya. Terus kemudian dibandingkan dengan ini, kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus memahami kalau ada siswa berperilaku bosan misalnya, terus mengganggu temannya, berperilaku negatif, itu sebenarnya siswa itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kita perlu menggali. Kalau kita itu berdialog dengan siswa agar siswa itu menyadari kesalahannya, maka kita perlu menggali tujuannya siswa melakukan itu apa. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kalau dari kontrol. Terus kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dari kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, stimulus respon. Terus kemudian kalau dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon itu modelnya menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi dua-duanya orang misalnya saya bicara dengan misalnya Bu Mas Suso, maka kita sama-sama menang gitu ya. Tapi kalau stimulus respon mungkin di pihak bapak ibu guru yang menang, terus kemudian pihak yang siswa yang kalah, jadi ada yang kalah, ada yang menang. Terus kemudian teori motivasi. Ini yang teori motivasi ada tiga pernyataan. Yang pertama, siswa itu melakukan sesuatu, itu motivasinya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi siswa itu berbuat sesuatu, itu kalau motivasi internal itu menghindari hukuman. Terus yang kedua, agar mendapatkan imbalan. Terus yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini mana motivasi yang terbaik? Yang bawah sendiri ya. Jadi kita kalau bisa itu memunculkan motivasi siswa yang berasal dari diri sendiri. Jadi siswa berbuat sesuatu, misalnya seperti video, mengurus purnawiyata. Itu motivasinya apa? Apakah mendapatkan imbalan, menghindari hukuman? Siswa datang tepat waktu, apakah untuk menghindari hukuman atau karena keyakinan dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal. Kalau karena hukuman dan penghargaan itu adalah eksternal, terus kemudian kalau dari diri sendiri itu merupakan motivasi internal, itu adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Ini kata-kata Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita berusaha untuk membuat siswa itu memerintah diri sendiri, mendisiplinkan diri. Bukan kita yang mendisiplinkan siswa, tapi siswa sendiri sadar sendiri untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Ini teori restitusi, nanti restitusinya apa? Nanti akan disampaikan oleh Pak Sam sama Bu Nafi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini nanti kita akan praktek di materi yang ke-6 dan 7 mengenai restitusi.
itu bagaimana memperbaiki kesalahan siswa, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuannya ingin jadi seperti apa siswa nanti, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tokoh kita yang kita pelajari ini adalah tokoh dari tokoh materi restitusi. Ini adalah Dian Hussein yang akan disampaikan oleh teman-teman. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Jadi kalau kita berbicara komunikasi dengan siswa itu kita memberikan tawaran bukan memaksa, gitu ya. Terus kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita menumbuhkan karakter pada siswa. Jadi bukan sekedar tindakan. Kalau tindakan besok berubah lagi, balik lagi. Ya. Jadi kalau karakter nanti akan bertahan lama, selamanya akan tetap menjadi karakter dia. Restitusi memberikan siswa yang berdasar pada kelompoknya. Itu materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Materi berikutnya adalah hukuman dan perhatian oleh Pak Yasin. Pada Pak Yasin, saya persilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, SMP Negeri 1 Unut yang hebat dan luar biasa. Perkenankanlah, saya Muhammad Yasin, bagian dari SMP Negeri 1 Unut yang tidak lain adalah murid-murid panjenengan di masanya. Bukan maksud saya di depan sini untuk menggurui guru-guru saya dulu, buatan saya itu. Tetapi di sini saya hanya sebatas untuk berbagi informasi. Ya. Ini nanti materi mulai dari awal sampai akhirnya adalah satu siklus di mana setiap rangkaian materi memiliki makna. Yang paling penting nanti adalah di akhir, bagaimana ketika ada sebuah permasalahan bisa diselesaikan dengan solusi yang terbaik. Bapak Ibu, ini saya ada sebuah kasus. Kasus yang pertama, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika seorang anak tidak pernah mengerjakan tugas? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memberikan apa? Memanggil. Dalam rangka untuk diberi apa? Ditanya dulu. Diberi hukuman atau tidak Bapak Ibu? Jadi sudah bagus ini. Ya. Jadi saya mau mengarahkan Bapak Ibu, ada yang mengatakan dihukum gitu saya, tapi ternyata Bapak Ibu dulu saya memang luar biasa. Kemudian ketika ada siswa yang berulang kali mendapatkan nilai yang bagus di dalam ulangan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Diberi reward atau penghargaan ya. Jadi Bapak Ibu Guru Senesa terbiasa memberikan penghargaan dan juga mengurangi ataupun tidak selalu memberikan hukuman. Ya. Oke, saya akan memberikan materi yang ketiga, yaitu hukuman dan penghargaan. Istilah kerennya reward and punishment. Oke. Nah, ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Jadi di setiap sekolah itu pasti memiliki peraturan atau keyakinan. Apabila ada pelanggaran, pasti seorang guru akan selalu memberikan tindakan. Dan tindakan ini nanti akan mengarah pada dua hal. Yang pertama, kalau pelanggaran itu namanya adalah hukuman dan konsekuensi. Apabila sebuah prestasi, namanya adalah penghargaan atau reward. Nah, hukuman ini maknanya pada dasarnya adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang bersifat tidak terencana.
tiba-tiba anak dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kadang hukumannya itu tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang diajarkan. Contoh, ada guru bahasa Indonesia, seorang anak bernama A tidak menulis sebuah teks atau tidak mengerjakan. Hukumannya apa? Diminta untuk push up. Kalau bisa memang hukuman itu sedini mungkin sudah mulai dihilangkan. Kenapa? Karena hukuman ini akan berdampak jangka panjang, bukan pada saat itu saja. Untung ketika saya dulu sekolah sini, guru-guru saya baik-baik, nggak ada yang pernah memberikan hukuman. Ya, terima kasih Bu Marga, Pak Selamat Titoyo, ini dulu guru-guru saya. Ya. Jadi tepuk tangan untuk Bu Marga dan Pak Selamat Titoyo. Ya. Jadi saya sangat berkesan dengan dua beliau. Tapi yang paling berkesan Pak Selamat Titoyo. Akhirnya saya bawa sampai lulus SMP dan kembali lagi ke sini dalam rangka sebagai guru bahasa Indonesia. Luar biasa Pak Selamat Titoyo. Ya. Jadi untungnya dulu Pak Selamat Titoyo tidak pernah memberikan hukuman ke saya. Jadi apa yang bisa diambil oleh seorang guru dengan tidak selalu ataupun menghindari hukuman kepada anak untuk pembelajaran adalah pilihan yang tepat di masa sekarang. Jadi tidak zamannya sekarang guru itu dikenal suka memberikan hukuman, ya, gitu hukuman. Kemudian selain hukuman, pelanggaran itu ada juga yang memberikan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah tindakan terhadap pelanggaran yang terencana dan disepakati. Ya. Misalkan Bu Marga ini adalah guru matematika. Ada seorang siswa bernama Yasin tidak mengerjakan pelajaran matematika ADPR. Maka pemberian konsekuensinya adalah mengerjakan soal-soal matematika yang sesuai dengan materi yang dibahas. Itu namanya konsekuensi. Ada hubungan antara pelanggaran yang sudah dilakukan dengan tindakan yang akan diambil oleh guru. Dan semuanya itu terencana, bukan sesaat atau dadakan. Jadi panjenengan sebagai seorang guru harus punya rencana-rencana strategis bagaimana apabila seorang siswa ini tidak mengerjakan atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan harapan panjenengan. Jangan sampai ketika ada siswa yang tidak mengerjakan, kita tidak mengambil konsekuensi, tapi kita cenderung selalu memberikan hukuman. Ya, itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa. Ya, bisa jadi akhirnya siswa itu tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti melaksanakan konsekuensi, ada kesempatan untuk siswa memperbaiki dirinya, untuk siswa mengambil solusi yang tepat bagaimana dia memperbaiki dan berjalan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi instruksi-instruksi Bapak guru itu akan selalu diperhatikan oleh siswa. Bukan hanya saat ini, bisa jadi untuk masa yang akan datang. Ini adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ya biasanya sudah direncanakan oleh guru, bahkan oleh pihak sekolah. Bukan hanya dalam pelajaran, tetapi di dalam peraturan-peraturan sekolah. Ketika siswa datang telat ke sekolah lebih dari 5 menit, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya minimal membersihkan kelas atau membersihkan halaman sekolah. Itu adalah konsekuensi. Tetapi kalau sebelum konsekuensi ini selalu ditekankan pada kamu salah, kamu setiap hari datang terlambat, kamu saya hukum, maka anak itu akan menilai. Kenapa saya datang lebih awal, hukumannya hanya seperti itu saja. Akhirnya tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kalau konsekuensi yang panjenengan ambil, karena itu adalah kesalahan siswa, maka siswa harus berangkat dari kesadaran dirinya bagaimana dia untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, itu adalah konsekuensi. Nah, kemudian, kalau panjenengan terbiasa memberikan penghargaan kepada siswa, sebenarnya itu adalah dalam rangka membuat siswa itu terhukum. Ya, contoh, ya, setiap ada pertanyaan, panjenengan berikan ribet. Setiap ada yang menjawab, panjenengan berikan ribet. Ada yang dapat nilai 100, panjenengan beri ribet. Ya, ada yang juara kelas, panjenengan beri ribet. Kelompoknya presentasinya bagus, panjenengan beri ribet.
Maka ketika ribet ataupun penghargaan ini berulang-ulang panjenengan sampaikan ke siswa, sebenarnya itu tidak akan memberikan motivasi dari dalam dirinya siswa, tetapi siswa hanya terpaku pada ribet yang akan diberikan oleh guru. Ya, jadi memberikan ribet atau hukuman di pembelajaran masa yang akan datang itu akan seolah-olah tidak ada pembatasnya, seolah-olah memberikan ribet, tapi ternyata pada satu sisi memberikan sebuah hukuman. Kenapa? Karena ribet itu nanti membuat siswa itu kecanduan. Ya. Saya tidak akan mengerjakan dengan baik. Ribetnya hanya itu saja. Saya mengerjakan makin dengan baik, hadiahnya misalkan hanya 1 bungkus sangrai. Ya. Biayanya tidak akan sesuai dengan ribet yang sudah diberikan. Jadi kalau bisa, yang diambil adalah sebuah konsekuensi. Jangan sampai kita fokus pada hukuman dan juga penghargaan yang berlebihan. Ini yang paling bawah ini. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang. Dalam hal ini adalah siswa. Yang bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman maupun penghargaan itu akan bisa menghancurkan potensi dalam pembelajaran. Ya. Kenapa? Karena idealnya siswa belajar itu adalah menghargai dirinya sendiri, tahu akan tanggung jawabnya sendiri, tahu akan kebutuhannya sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kebutuhan dan juga tanggung jawab itu kita paksakan sementara siswa tidak punya kemauan untuk merasa bertanggung jawab dan juga merasakan butuhnya pembelajaran. Bicara sampai itu, ya. Ini ada beberapa poin. Ya. Hukuman akan memberikan pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya. Jangka pendeknya ketika siswa itu sering datang terlambat dihukum, pasti akan mengetahui. Saya nanti hukumannya mungkin hanya seperti itu. Jangka panjangnya bercerita suatu saat ketika sudah menjadi orang yang terjun di masyarakat akan diceritakan. Oh, saya dulu ketika sekolah di SMP 1 Unut sering terlambat dan tidak ada penyelesaian yang bagus. Ya, itu akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan datang. Ya. Nah, penghargaan yang menghukum itu tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa seringkali kita memberikan penghargaan sebenarnya itu adalah memunculkan benih-benih hukuman karena siswa tidak akan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Belum tentu yang Bapak Ibu berikan penghargaan itu suatu saat memang anak-anak yang berprestasi di masa yang akan datang. Ya. Bisa jadi, ya, yang Bapak Ibu berikan penghargaan terus-menerus itu ternyata masa depannya tidak lebih baik dari siswa yang pegawaiannya hanya duduk dan tidur di belakang. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu salah atau tidak tepat dalam mengambil sebuah reward atau penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif ini jelas, ya, karena akan memunculkan motivasi yang selalu dari luar, tidak dari dalam. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ini yang paling membahayakan. Ya. Siswa A dapat nilai 90 panjenengan beri pulpen merek pilot. Siswa B dapat nilai 90 panjenengan beri pulpen merek pilot palsu, sama-sama pilot. Akhirnya apa? Dua anak ini hubungannya menjadi tidak baik. Kenapa? Saya dengan dia nilainya sama. Masa Bapak Ibu Bapak Ibu memberikan penghargaan yang berbeda? Itu nanti akan memberikan hubungan yang merusak. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Sering kali panjenengan beri penghargaan, maka orientasi berpikir siswa hanya sebatas untuk memperoleh penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, anak-anak tidak kreatif. Belajar kelompok ingin dapat nilai yang bagus, maka kreativitasnya hanya didominasi oleh orang-orang tertentu, siswa-siswa tertentu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di awal tadi, motivasi intrinsik, motivasi yang berangkat dari dalam diri siswa, bukan dari guru ataupun yang mengajar. Ya, nah ini contoh Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu contoh hukuman. Guru SMP 1 sudah tidak ada loh. Tidak ada ya.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih ada? Tidak ada ya. Itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Langsung saja menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau disobek, itu konsekuensi. Kalau melanggar maka harus diganti, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau di sekolah kita tidak mengenakan sepatu hitam, disimpan, tidak pernah diambil. Ya, sampai menimbulkan bau yang tidak enak di pojok perpustakaan. Ya. Sampai saya kreseki, saya buang. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini namanya konsekuensi. Materinya olahraga pas basket, dia datang terlambat, maka diminta untuk mengelilingi lapangan 2 kali. Konsekuensi. Tapi kalau yang memberikan hukuman untuk guru bahasa Indonesia, jelas itu hukuman. Ya, jangan sampai nanti guru-guru selain olahraga ini dadak menjadi guru olahraga gara-gara anak-anaknya terlambat. Bapak Ibu, sebenarnya materi-materi kita ini sebenarnya mengajak Bapak Ibu guru ini untuk berpraktek sebagai guru bimbingan konseling, Bapak Ibu. Kenapa? Karena permasalahan siswa ini harus dicari apa permasalahannya, dicari bagaimana solusi terbaiknya, dicari bagaimana penanganannya. Ya, jadi kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana Bapak Ibu guru BK itu menangani sebuah masalah. Kenapa? Karena masalah itu kadang tidak selalu diatasi oleh guru BK, kadang juga pada guru mata pelajaran. Jadi kalau kita selama ini selalu mengarahkan siswa ke guru BK, sebenarnya sudah kurang tepat. Ya, pelajaran IPS datang telat, sana ke guru BK sana, laporan dulu. Ya, itu juga kurang tepat sebenarnya. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti materinya insya Allah akan kita berikan ke grup. Nanti kita akan dengan belajar, kita sama-sama belajar, dan insya Allah semua materi ini adalah hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan di program guru penggerak, dan kita bisa mengimbaskan adalah sebuah keberuntungan karena ilmu yang bermanfaat bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja. Nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan di sesi terakhir, saya minta pada Bapak Ibu guru untuk tetap stand di sini ya, karena materinya semakin nanti semakin penting Bapak Ibu. Ya, dan kriteria pentingnya bagaimana nanti dia disampaikan oleh teman-teman di JGP yang lain. Mohon maaf apabila muridmu ini kurang berkenan karena sudah berbicara terlalu tinggi di depan panjenengan. Ngapunten, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya keyakinan kelas akan disampaikan oleh Pak Heri Probowanto, alumni SMP Negeri 1 Mulut. Tahun pinten Pak Heri? Tahun 93.